Di masa sekarang ini, Nabi kan tadi bilang, du'atun ila abwabi jahannam. Dai itu dua macam, ada dai ke surga, ada dai ke neraka. Bagaimana cara membedakannya? Jelas sekali syariat itu. Itu tadi sifatnya ya. Dia benar belajarnya, lurus akidahnya, ilmunya itu jelas ya asal usulnya, lurus akidahnya, kemudian bagus manhajnya, dia penasihat bagi umat. Terpenuhi 4 syarat ini, itu seorang alim yang bagus. Ambil ilmu darinya. Ambil ilmu darinya. Tapi masalahnya ini masuk di tengah manusia di masa sekarang. Orang-orang yang bukan dari ahli ilmu. Ini yang menjadi masalah. Dan dari fitnahnya nggak bisa dibedakan. Sebab pembicaranya manis juga. Iya. 2 jenis ya, kalau sudah kenal sunnah, sudah mulai belajar di halaqah sunnah, itu biasanya dia nggak ada tuh terlibat pemikiran-pemikiran yang bidah-bidah yang jelas begitu, datang ke kuburan, datang bertawassul ke kuburan, biasanya dia sudah selamat di situ. Tapi sering orang-orang yang belajar sunnah ini masalahnya di mana? Dia tidak bisa membedakan pemahaman Ikhwanul Muslimin, pemahaman Sururiyah, pemahaman Hizbut Tahrir, ini masuk kadang di tengah orang-orang yang belajar sunnah. Iya. Dan cara membedakannya mudah. Lihat aja kalau ada orang-orang ini yang bicara tentang murjiah atau tentang pemahaman takfir, maka itu ciri bahwa ini orang-orang penyusup masuk ke dalam dakwah sunnah. Iya. Pemahaman murjiah jelas. Pemahaman murjiah. Nanti dia akan bilang bahwa amalan itu tidak mengeluarkan dari orang yang kufur dengan amalan, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Bahkan kadang ada yang ekstrim, bidah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Itu lebih ekstrim lagi. Ya bayangkan orang yang sujud ke patung saja, ini bidah amaliyah. Dia kafir keluar dari Islam, apalagi cuma bidah apa? Bidah biasa. Iya, itu dianggap keluar dari ahli sunnah. Itu pemikiran murjiah namanya. Atau masuk ke dalam pemikiran takfir. Itu bahasa-bahasanya. Orang-orang Khawarij itu selalu ada mau mengalirkan nafas-nafasnya di tengah ahli sunnah. Iya. Oh, kalau mendoakan keburukan untuk pemerintah, kalau pemerintahnya besar, itu nggak boleh. Kalau pemerintah kecil nggak apa-apa. Itu pemahaman Khawarij. Oh, kalau dia disebarkan di media sosial dan itu bermanfaat, itu nggak apa-apa. Itu pemahaman Khawarij, Sururiyah gaya baru namanya. Iya. Itu mudah dipahami. Sebab jalan para salaf itu jelas dalam hal-hal yang seperti ini. Orang belajar kalau dari guru ahli sunnah, belajar dari guru mana saja, tidak ada ucapan yang berubah. Mau di masa corona, bukan corona, pemerintah melarang, jangan ada yang sholat di masjid. Itu tidak ada itu ahli sunnah yang bicara, dengar dan taat. Mereka yang memandang kemaslahatan dalam hal itu, bukan dalam kemaksiatan, didengar dan ditaati. Tidak ada yang berbicara di radio atau bikin tulisan peringatan kepada imam masjid supaya bertakwa kepada Allah, jangan tinggalkan masjid-masjid. Tidak ada ahli sunnah yang seperti itu. Itu bukan nafas dari ahli sunnah, harus dipahami. Iya. Dan hal-hal yang kecil seperti ini, itu yang diingatkan oleh para ulama. Sebab bidah kaum Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, itu asal bidahnya cuma dikir-dikir berjamaah dalam masjid, tasbih-tasbih aja. Ayo, 100 kali kita tasbih, sama-sama 100 kali. 100 kali. Ya. Kata tabi'in yang melihat kejadian itu, mereka didatangi oleh Ibnu Mas'ud, diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata tabi'in yang menghikayatkan kisah ini, kebanyakan orang yang hadir di situ, yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud itu memerangi kami bersama Khawarij di Nahrawan. Memerangi kami di Khawarij Nahrawan. Hal yang seperti ini kadang tidak masuk pada sebagian orang. Dia tidak ngerti tentang bahaya-bahaya pemikiran, ancamannya bagi umat. Dan itu bagi seorang alim besar sekali. Karena dia posisinya berbicara membela agama. Ini syariat Rasulullah SAW. Apa yang saya harus bertanggungjawabkan di depan Nabi kalau saya tidak bela? Itu yang dipikir oleh seorang alim. Tapi kalau orang jahil, ya biarin aja lah. Kita toleransi. Tidak usahlah ribut sama orang dan seterusnya. Siapa juga yang mau ribut sama orang? Ya. Ini adalah untuk kebaikan. Orang yang salah pun itu saudara kita. Dia tidak suka bahasa saya terang-terangan, tidak apa-apa.
Ya. Silahkan benci, bermasalah, yang penting kita damai di akhirat. Ente akan mensyukuri saya di depan Allah nanti. Saya nunggu kamu di dunia. Jelas ya? Itu ahli sunnah namanya. Ahli sunnah. Dan itu kecintaan kepada saudara. Dan itu jalannya para salaf.